Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingatkan dulu ketika kalian mau pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Ingat, masker yang harus kalian pakai itu harus ada 3 lapis. Yang dimaksud 3 lapis itu adalah lapisan yang ada dalam maskernya ya. Kenapa scuba itu dilarang, Pak? Karena efektivitas masker scuba untuk menangkis virus itu masih kurang baik ya, karena masker scuba itu hanya 1 lapis, beda lagi dengan masker yang 3 lapis. Contohnya Pak, yang dijual di apotek atau Alfamart itu yang sekali pakai itu rata-rata 3 lapis dan insya Allah efektif dalam menangkis serangan virus ini ya. Terima kasih. Itu pendahuluan dari saya. Lanjut kita ke materi. Ini kameranya saya perkecil karena nggak begitu penting wajah saya. Nah, IPS hari ini tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Dalam hal ini disebut NIKA. Berbagai upaya dilakukan pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya yang pertama pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilakukan oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. 40 tahun menanggung hutang itu demi negara, ya. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau dalam bahasa Inggrisnya Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Pangan, I.J. Kasimo. Beliaulah menteri saat itu. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun antara tahun 1948 sampai dengan 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul.
Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE, juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian untuk hari ini, yaitu menuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan-bagan berikut tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian harus membuat 5 kesimpulan atas bacaan teks ini ya. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, bisa kalian simpulkan mulai dari ini, pinjaman nasional itu apa. Setelah itu kalian simpulkan juga konferensi ekonomi. Selanjutnya pembentukan badan perancang ekonomi dan juga rencana kasih umum, dan yang terakhir adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Itu bisa kalian simpulkan, nanti kalian tulis di bagan ini. Bagaimana? Sudah dimengerti nggih? Ingat membuat kesimpulan atau pernyataan atau kalimat lah, bukan sebuah pertanyaan. Ingat nggih, bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah kesimpulan dari suatu paragraf atau teks bacaan ya. Mudah ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengirimkan tugas kalau bisa antara pukul, ya itulah jam sekolah, paling-paling notok kalau sore ya pukul 4 ya. Kalau tidak bisa ya malam tidak apa-apa, tapi ya jangan di atas pukul 8 malam nggih. Kita istirahat ya. Nah, sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Saya ingatkan, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit corona. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.